asanyana kasoto kasawa munebo woroibo bueno Sahabat budaya dan pemirsa RRI.net, kami hadir kembali dalam obrolan budaya. Bersama saya Seliwayor dan saya Anggra Rani Wapai. Topik obrolan budaya saat ini yaitu pelestarian bahasa ibu sebagai warisan budaya untuk generasi emas Yapen. Ya, sahabat budaya dan juga pemirsa RRI.net, untuk diketahui, Kabupaten Kepulauan Yapen didiami oleh 7 suku lokal. Dan uniknya 7 suku yang mendiami Kabupaten Kepulauan Yapen ini memiliki bahasa dan juga tradisi adat yang berbeda. Betul sekali, sahabat budaya, keragaman suku dan bahasa ibu itulah yang akan kita bahas pada obrolan budaya saat ini. Dan untuk membahasnya sudah hadir narasumber kita. Masing-masing langsung saja saya sapa, ada Ketua Dewan Adat Kepulauan Yapen yaitu Bapak Ones Wayoy. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Apa kabar Bapak? Sehat-sehat walafiat. Puji Tuhan. Ya, juga hadir Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepulauan Yapen yaitu Bapak Bob Matoi. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Baik Kakak Seli dan juga sahabat budaya, untuk mengetahui lebih jelas keberadaan 7 suku dan juga bahasa mereka yang berada di Kabupaten Kepulauan Yapen, langsung saja saya akan berbincang dengan Ketua Dewan Adat Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Ones Wayoy. Baik, Bapak, terkait dengan pelestarian bahasa ibu, ya, sebagai warisan budaya untuk generasi dari 7 suku yang ada di Yapen, mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit mengenai bahasa ibu. Ya, terima kasih pemirsa, selamat malam. Bahasa merupakan alat komunikasi yang harus dilestarikan, dikembangkan sehingga dapat dimiliki oleh generasi bangsa. Kalau berbicara tentang bahasa ibu, itu kalau secara nasional jelas bahasa Indonesia. Kalau secara lokal dalam budaya jelas bahwa itu bahasa adat. Di Pulau Yapen terdapat 7 suku yang mendiami Pulau Yapen, Pulau Panjang ini. Suku Yawaunat, suku Arui, suku Ampari, suku Berbai, suku Busami, suku Tigawe, Ondei Wondau Wonawa, dan suku Pombawo. 7 suku ini memiliki keragaman bahasa yang agak berbeda. Kalau yang bahasa yang identik itu bahasa Ampari, Ambai, bahasa Arui, bahasa Tigawe, Ansus. Itu mungkin iramanya yang agak beda. Dengan demikian di Pulau Yapen mau dilihat dari kondisi atau perkembangan masa kini, sangat disayangkan karena banyak generasi yang sudah beralih pandang kepada hal-hal yang baru, yang modern. Namun sesungguhnya bahasa itu merupakan jati diri, identitas, integritas, nyawa, nafas, alat komunikasi dari kehidupan kita, terutama bahasa ibu. Bahasa ibu ini sesungguhnya perlu dikembangkan karena itu sebagai alat permulaan komunikasi antara anak dan ibu, kemudian keluarga, lingkungan, suku, dan seterusnya. Dengan demikian
ini sangat penting sekali. Saya apresiasi kepada RRI yang punya program untuk pelestarian bahasa ibu, sehingga ini perlu dikembangkan, dan seingat saya di tempat ini juga di tahun lalu kita ada launching keberagaman lokal, termasuk bahasa ibu yang akan diturunkan ke sekolah-sekolah untuk diajarkan dalam muatan lokal. Bahasa di lingkungan Jawa Unat harus bahasa Jawa Unat, di lingkungan Arui dan seterusnya. Ya, dengan demikian 7 suku ini kalau berbayi dia ada di wilayah timur. Kalau Ampari dia ada di wilayah Angkaisera, Kepulauan Ambai. Kalau Arui dia ada di Seru Laut, wilayahnya pesisir sampai di Kanawasa Sawah. Tapi juga Arui ini ada di 2 kabupaten, Kabupaten Yapen dan Waropen. Kabupaten Waropen itu kampung Pulau Nau, Awaso Somiangga, bahasa ibunya bahasa Arui. Kemudian bahasa Busami itu di bagian selatan ada kampung Kamanap, ada kampung Maria Rotu. Sedangkan di utara Kaonda Rosbori. Kemudian 3W itu mulai dari kampung Kairawi terus sampai ke Wainap, Wondei, Wondau, Wonawa. Kemudian di sebelah barat bagian utara Fombawo, dan di sebelah utara itu paling banyak ada di dalam suku Jawa Unat, Rosbori, Tindaret, Artaneng, dan seterusnya. Dengan demikian kalau mau dilihat bahasa ibu ini, kita jujur saja bahwa kalau di daerah perkotaan sudah agak langka untuk adanya komunikasi. Kalau bapak dan ibu itu rumah tangga itu, bapak dan mama itu sama-sama satu suku, itu bahasa itu bisa dimanfaatkan dalam rumah tangga sehari-hari. Tapi kalau mama sudah dari Waropen, bapak dari Serui atau dari Biak dan Lempengai, itu bahasa itu sudah tidak digunakan dalam keluarga masing-masing. Sehingga yang sampai sekarang masih kedengaran dan masih menggunakan itu ada di kampung-kampung. Baik, Pak Ones, terkait dengan keberadaan 7 suku yang memiliki bahasa dan juga aksen ataupun logat bahasa yang berbeda di Kepulauan Yapen ini, mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit kepada sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net tentang keberadaan 7 suku dengan keberagaman bahasa yang dimiliki 7 suku tersebut. Ya, keragaman bahasa yang ada di 7 suku ini memang sangat jelas sekali, karena di suku Berbayi di ujung timur itu masih ada bahasa Kurudu Kaipuri, kemudian ada juga campuran bahasa Ambai dari suku atau marga Munumamo yang asal dari Ambai, kemudian marga yang asli itu menggunakan bahasa Berbayi seperti Samber, Korano, Woriasi. Sedangkan di suku Berbayi itu pada umumnya bahasa Ambai, yang terkenal bahasa Ambai. Kemudian kalau di Jawa Unat itu bahasanya bahasa satu, cuma dialek itu yang sedikit berbeda antara yang ada di sebelah utara dan sebelah selatan. Sedangkan bahasa Arui itu hanya satu yang digunakan untuk masyarakat adat yang ada di Kampung Pasir Hitam, Pasir Putih, Seru Laut, Marero,
Aromarea, bahkan sebagian dari Maria Dei, kemudian Ariepi, Kanawa, Sasawa. Sedangkan 3W, Wondei, Wonda, Wonawa, itu pada umumnya mereka menggunakan bahasa Ansus, tapi juga ada juga bahasa Wondei, itu bagian darat, misalnya Natabui, Toweta, itu identik dengan Marau dan Warabori. Sedangkan Wonawa di belahan Woi dan Woinab, itu dialeknya agak beda lagi. Kemudian kalau di Miosnum itu ada campuran dari sebelah selatan tapi juga dari sebelah utara. Sebelah selatan itu dari Woi, Woinab, sedangkan sebelah utara itu ada dari Munggui, ada dari Serewen, ada dari Pom. Dan itu mereka menggunakan bahasa Pom yang sukunya dinamakan bahasa Pombawo. Sedangkan di Rosbori, Kaonda itu mereka menggunakan bahasa Busami. Sedangkan di Karawi itu campuran, paling banyak juga dominan dari Biak termasuk Yobi. Sedangkan Rosbori, Artaneng, Tindaret itu menggunakan bahasa Yawahunat. Jadi kalau di Yapen ini bahasa yang hampir sama, identik itu mungkin bahasa Ambai, bahasa Arui, bahasa Ansus. Contoh, kalau kita mau tanya orang yang mau pergi kemana, kita tanya, kau mau kemana? Kalau Ambai dia bilang Rodoni. Iya. Kalau Serulaut bilang Ruado. Kalau Ansus bilang Ruatotoi. Iya. Jadi itu cuma dialek saja yang agak beda. Oke. Iya. Baik, Bapak Ones, kalau dari pengamatan Bapak Ones selaku Ketua Dewan Adat yang membawahi 7 suku di Kepulauan Yapen, seperti apa penggunaan bahasa ibu yang masih digunakan oleh 7 suku yang ada di Yapen ini? Ya, kalau dalam pengamatan saya, yang suku yang paling banyak mendominasi bahasa yang masih digunakan mendominasi itu ada di Ansus. Masih banyak digunakan. Masih banyak digunakan. Kemudian di Ambai, Menawi itu masih banyak digunakan. Kalau bahasa Arui yang banyak digunakan itu di kampung Kanawa, Sasawa, itu masih menggunakan bahasa Arui itu sehari-hari. Sebagai bahasa ibu ya? Sebagai bahasa ibu. Iya, baik sahabat budaya dan pemirsa RRI.net, nampaknya pembahasan kita ini sangat menarik sekali. Namun sebelumnya kita akan jeda dulu dengan pesan-pesan berikut ini. Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perompat RRI. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI.net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo.
mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil. Tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda, Indonesia termasuk kawasan aktif terjadinya gempa bumi dan tsunami. Ayo kita tanggap untuk bangun budaya kesiapsiagaan. Dengan tanggap gempa, waspadalah, gempa bumi yang kuat atau yang berlangsung lama dapat memicu tsunami dalam waktu singkat. Jauhi pantai maupun tepi sungai. Segeralah mencari informasi apa yang terjadi. Jika Anda merasakan gempa saat berada di dalam bangunan, jangan panik. Lindungi kepala, segera merunduk. Cari tempat aman seperti di bawah meja. Saat gempa berhenti, segera berlari menuju lapangan terbuka, menjauhi pantai. Dapatkan informasi peringatan dari BMKG melalui radio daerah, TV nasional, atau pengumuman di sekitar Anda. Jika terdengar bunyi sirine, kentongan, atau peralatan lain yang sudah disepakati, segera lakukan evakuasi. Ikuti jalur dan rambu evakuasi jika ada. Jika lokasi aman tidak diketahui, larilah sejauh mungkin dari pantai. Naiklah ke tempat yang lebih tinggi. Himbauan ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Sahabat budaya, kembali dalam obrolan RRI Net. Kakak Seli, kalau mengikuti penjelasan dari Bapak Ones Wayoy tadi tentang beragam suku dan juga bahasa di Yapen, sebagai bangsa Indonesia kita patut berbangga karena negara kita ini dianugerahi oleh Yang Maha Kuasa dengan beragam suku dan juga dengan beragam bahasa yang berbeda dan juga tradisi yang berbeda. Ibarat pelangi yang berwarna-warni. Nah, salah satunya ada di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan pulau ini dengan beragam suku dan juga bahasa. Iya, betul sekali Anggra. Tapi keberagaman suku dan bahasa ini tentunya tidak hanya sekedar dibanggakan kemudian dilupakan begitu saja. Apalagi oleh generasi kita saat ini. Karena bahasa adalah gambaran identitas seseorang dari bahasa ibu yang diucapkan kita tahu asal kita. Nah, bagaimana bahasa ibu ini tidak hilang dan dilupakan oleh 7 suku di Yapen? Untuk itu, saya ke Bapak Bob Matui, Kabid Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen. Baik Bapak Matui, terkait dengan pelestarian bahasa ibu sebagai warisan budaya bagi generasi dari 7 suku di Yapen. Dari sisi budaya, bagaimana Bapak melihat hal ini? Ya, terima kasih sahabat budaya. Selamat malam. Kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen melihat perkembangan selama ini, memang kami tiba pada satu kenyataan bahwa penuturan bahasa ibu semakin hari semakin berkurang penuturnya, pengguna bahasanya semakin hari kami lihat semakin berkurang. Saya orang yang suka bersosialisasi dalam hari-hari hidup dan kerja, sehingga hampir ada di berbagai tempat. Di pasar sering jumpai saya berdiri bersama dengan kita punya warga yang berjualan, cerita-cerita. Saya perhatikan ya orang sebaya saya, seusia saya itu sudah agak sulit menggunakan bahasa ibu. Nah, oleh sebab itu lewat dialog saat ini saya bersyukur sekali ini bisa diangkat oleh RRI. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian kita semua. Ya, kemudian seberapa penting bahasa itu atau bahasa ibu perlu dilestarikan oleh penutur atau sukunya?
Iya, kalau ditanyakan seberapa penting, saya mau sampaikan bahwa bahasa itu menunjukkan bangsa. Iya. Bahasa menunjukkan bangsa. Rambut boleh keriting sama, kulit boleh hitam sama, tapi dari bahasa orang akan tahu bahwa dia berasal dari daerah ini. Ya, identitasnya kelihatan. Akan nampak dari bahasa yang digunakan. Lalu upaya seperti apa yang sudah dilakukan bidang kebudayaan untuk melestarikan bahasa ibu ini? Baik, kami dari bidang kebudayaan sekitar tahun 2015-2016 itu kami mengumpulkan guru-guru muatan lokal, guru-guru seni budaya, dan kami lakukan satu pelatihan. Pelatihan yang pertama itu kami arahkan ke penyusunan silabus atau kurikulum seni budaya. Kemudian di tahun berikutnya kami kumpulkan lagi dalam bentuk pelatihan. Para guru-guru ini kami berembuk bersama menyusun bahan ajar. Nah, sehingga di Yapen ini sesungguhnya bicara soal bagaimana bahasa ibu ini dilestarikan kepada generasi berikut, itu lewat pendidikan sesungguhnya kita sudah terapkan buat, atau sudah ajarkan. Di beberapa SD yang saya tahu persis itu di daerah Randawaya, Menawi, itu sudah diajarkan bahasa ibu dengan konsep-konsep yang sederhana, peralatan hidup dalam bahasa Menawi seperti apa, bahasa Randawaya seperti. Kebetulan Menawi, Randawaya, Ambai seperti tadi dijelaskan ketua suku bahwa itu ada dalam rumpun Ampari. Bahasanya sama, dialeknya yang berbeda. Ada yang datar-datar, ada yang cengkok-cengkok sedikit. Ya, seperti demikian. Nah, jadi sudah di beberapa sekolah itu sudah diajarkan, termasuk di Ambai. Kebetulan saya pernah menjabat sebagai kepala sekolah di SMP Negeri Ambai kurang lebih 3 tahun. Itu saya membelajarkan siswa-siswa dengan bahasa daerah Ambai dalam mata pelajaran muatan lokal. Ya, sungguh sangat luar biasa sekali sudah diterapkan ya, walaupun baru saja. Ya, kemudian seperti apa Bapak Matui presentase dari penggunaan bahasa ibu khususnya yang ada di 7 suku di Kabupaten Kepulauan Yapen ini? Iya, ini bicara soal penggunaan bahasa ibu ini yang menjadi masalah besar. Seperti tadi saya ada singgung bahwa penuturnya itu sekarang semakin berkurang. Kadang kita bilang kalau anak-anak di kampung mungkin masih bisa berbahasa, tapi saya beberapa kali keliling ke kampung-kampung, anak-anak kecil yang di kampung kelas usia SD begitu, mereka juga tidak fasih berbahasa ibu. Jadi artinya ini sudah sangat ya kita prihatin begitu. Kalau tidak dilestarikan secara baik, tidak mendapat perhatian dan dukungan, maka bukan tidak mungkin suatu saat bahasa ibu ini akan hilang atau punah ya. Iya, dan kemudian Bapak, apakah ada suku yang sudah mulai meninggalkan bahasa daerahnya atau sudah jarang sekali untuk bahasa ibu ini digunakan? Iya, saya ikuti dari beberapa kali perjalanan dinas ke kampung-kampung. Pada umumnya masih ada, cuma persentase penggunanya itu yang berkurang gitu.
Ya, kalau tadi disinggung bahasa ibu adalah bahasa identitas suku yang harus melekat ya dalam kehidupan kita hari lepas hari atau dalam kehidupan seseorang. Walaupun kenyataannya bahasa ibu ini mulai ditinggalkan oleh penuturnya. Apa penyebab utama seseorang ini meninggalkan bahasa identitas atau bahasa ibunya? Iya, baik. Faktor-faktor penyebabnya itu, ya kalau kita lihat itu sebenarnya hal-hal yang mungkin kita bisa bilang sepele, tapi justru itu penyebabnya. Yang pertama saya lihat itu faktor manusianya. Dalam hal ini saya berangkat dari keluarga, dari rumah tangga. Frekuensi penggunaan bahasa ibu di kalangan rumah tangga keluarga, bapak terhadap mama atau mama terhadap bapak sebaliknya atau kepada anak-anak itu kurang sehingga anak-anak juga ya yang ada hari-hari bahasa Indonesia. Belum lagi tadi Bapak Suku bilang kalau bapak orang Menawi Kawin silang kah ini? Mau bicara bahasa yang mana terpaksa bahasa Indonesia. Akhirnya bahasa ibu putus. Itu satu. Yang kedua, tadi saya ada singgung tentang pembelajaran. Kita coba untuk buat perangkatnya kita mulai dari sekolah. Iya. Nah, tetapi ya saya pikir kita bisa lihat perkembangannya. Sekolah ini kan lebih mengejar mata pelajaran yang eksak, yang bertaraf ujian nasional seperti itu, sehingga bahasa daerah ini ya kalau kita bilang belajar bahasa daerah apa sih, nanti dengar-dengar saja, yang penting bisa mengerti sedikit-sedikit. Oke. Saya sering bilang khusus kita di Yapen ini sekarang kita tidak bisa lagi bilang saya bisa mengerti, saya bisa dengar, saya mengerti. Sekarang kita tidak bisa bilang seperti itu lagi. Kita harus bilang saya harus bisa berbicara. Saya terus terang kemarin dapat undangan itu saya bahagia, sukacita karena komitmen itu sudah saya ambil. Ketika saya kurang lebih 2,5 tahun di Bandung. Saya perhatikan anak-anak TK, mereka fasih sekali berbahasa Sunda. Setiap hari Jumat Sabtu itu mereka ada semacam kegiatan ekstra begitu. Kok saya yang sudah sebesar ini, lahir besar di Serui, di Menawi, besar di Ansus, tidak bisa bicara bahasa Menawi, tidak bisa bicara bahasa Ansus. Padahal dialeknya itu tidak jauh berbeda. Tidak jauh berbeda. Gitu. Nah, sehingga dari situ saya coba untuk berbicara walaupun putus-putus sambung dengan Indonesia, tapi saya harus berbicara. Setidaknya ada usaha ya, Bapak. Kemudian saya coba untuk berangkat dari pengalaman itu, saya di rumah itu coba untuk sedikit-sedikit selipkan. Misalnya saya menyuruh anak mengambil handuk misalnya atau sepatu. Upi tolong ambilkan sepatu. Kalau dia agak lama-lama saya bilang cepat, moraru. Dia jadi tahu, Bapak moraru itu apa? Moraru itu bahasa Ansus bilang cepat. Dia tahu. Suatu ketika saya telepon mamanya, iya mama sudah pulang, sedikit lagi, iya cepat langsung dia sambar, moraru. Jadi kan ini lewat keluarga. Nah di sekolah itu persoalannya itu tadi ya. Sekolah selalu mengejar mata pelajaran yang sifatnya eksak, kemudian yang nanti persiapan ke arah ujian nasional, sehingga yang satu ini langsung bahasa ibu ini terabaikan. Iya, baik sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, pelestarian bahasa ibu sebagai warisan budaya bagi generasi Mas Yapen bukan perkara mudah. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita akan kembali setelah jeda dengan pesan-pesan berikut ini. Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi
kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI. Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Menurut kamu, hoax itu? Hoax itu berita bohong kan? Hari gini percaya berita bohong, udah nggak zamannya bro. Hoax itu nggak penting, buang-buang waktu aja. Berita bohong jauh-jauh deh. Hoax menurut saya nggak penting, mending share berita yang pasti-pasti aja. Lagian kan nyebarin berita hoax dosa. Nah, buat kamu, jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya. Baca dengan teliti, lalu klarifikasi kebenaran berita, biar nggak jadi korban hoax. Kakek! Ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak? Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, Kek. Nanti kakek datang ya. Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah. Iya dong. Rencananya habis kuliah mau ngapain? Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, Kek. Oh ya? Kenapa? Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh. Ya. Bagus sekali itu nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya Cuk. Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya. Enggak dong, Kek. Bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya. Oke, Kek. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Revolusi digitalisasi teknologi telah merubah gaya hidup masyarakat dari sekedar mendengarkan atau menonton menjadi lebih interaktif karena masyarakat diberi hak untuk menyampaikan pendapatnya. Setelah 10 tahun terakhir ini, media sosial bertumbuh. Itulah dengan apa yang disebut komunikasi 3.0, suatu masa yang dibutuhkan oleh zaman. Radio Republik Indonesia menghadirkan RRI Net, bukan untuk menjadi televisi, tapi radio yang divisualkan. Bukan untuk bersaing, tapi hadir memenuhi apa yang publik mau. Karena Radio Republik Indonesia sedang menjalankan tanggung jawab sosial. Maka semakin banyak pendengar, akan semakin banyak pula pencerahan kepada masyarakat sampai menembus jantung yang paling dalam. RRI Net dengan tagline, tonton yang Anda dengar. Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI. Sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, masih dalam obrolan budaya. Atau sesuai topik kita yaitu pelestarian bahasa ibu sebagai warisan budaya bagi generasi yang masih yapen. Saya ke Bapak Bob Matui, upaya atau terobosan seperti apa yang sementara ini dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan pelestarian bahasa ibu sebagai warisan budaya bagi generasi emas di Yapen.
Baik, terima kasih. Kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen, sampai dengan saat ini kami sudah bersama dengan para guru muatan lokal, guru seni budaya, kami sudah menyusun satu perangkat silabus dan bahan ajar untuk diajarkan di sekolah-sekolah mulai dari jenjang sekolah dasar sampai dengan SMA, SMK. Tahun ini kami akan mencoba untuk menyusun lagu-lagu berbahasa daerah Yapen untuk nantinya akan dibukukan dan digunakan di sekolah-sekolah. Lagu yang bertema lingkungan, bertema alam untuk dinyanyikan di sekolah-sekolah. Maksud kami di sisi lain kami coba untuk angkat bahasa ini sehingga lewat nyanyian pun anak-anak bisa mengenal bahasa ibu. Iya. Lalu apa saja hambatan yang ditemui terkait dengan pelestarian bahasa ibu atau bahasa daerah ini? Ya, kalau bicara hambatan, saya pikir di pengantar awal tadi dari Bapak Suku sudah sampaikan bahwa kita di Yapen ini pulaunya kecil, panjang, tapi bahasanya begitu banyak. Yang kami data itu sekitar ada 9 yang sudah terdata. Yang sudah kami data. Tahun ini kami juga akan tetap melakukan perjalanan untuk mendata, karena beberapa daerah kami belum datangi. Jadi sementara yang terdata itu ada 9. Tadi ada beberapa sudah disebutkan oleh Bapak Suku. Ya, kita harapkan ya, hambatannya banyak bahwa bahasanya beragam, sehingga mana yang mau kita ajarkan, apakah bahasa Ampari, bahasa Ansus, Berbay atau tapi Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepulauan Yapen itu dalam 2 kali pelatihan terhadap guru-guru muatan lokal itu, beliau anjurkan untuk kurikulum dan bahan ajar ini ketika dibawa kembali ke sekolah, ajar sesuai dengan bahasa di mana sekolah itu ada. Jadi kalau sekolahnya ada di Tanah Berbay, ya bahasa yang diajarkan itu adalah bahasa Berbay. Kalau sekolahnya ada di Marau, ya bahasa Marau. Kalau sekolahnya ada di Munggui, tetap bahasa Marau, karena Marau dengan Munggui itu sama, cuma beda dialek. Ya seperti itu. Sehingga bahasa ini tidak hilang ya, jadi dimulai dengan yang itu. Oke, apakah ada satu bahasa dari daerah yang sudah direncanakan oleh dinas untuk dimasukkan dalam muatan lokal dan diajarkan di sekolah? Mungkin dari beragam bahasa yang ada di Yapen ini sudah ada satu bahasa yang ditetapkan, direncanakan untuk dimasukkan nanti. Iya, untuk ditetapkan menjadi bahan ajar yang umum diajarkan di sekolah-sekolah itu kami agak kesulitan, karena jangan sampai kita bilang onate yang lain cemburu, yang lain cemburu menimbulkan kecemburuan sosial. Jadi keputusannya seperti tadi saya sampaikan bahwa bahasa ini diajarkan sesuai dengan lokasi di mana sekolah itu berada. Jadi kalau sekolahnya ada di Menawi, ya yang saya tahu persis itu ya, SD YPK Menawi, SD YPK Menawi, SMP Negeri Ambai, SD YPK di Randawaya, SMP Warironi, itu mereka kalau saya tidak salah hari Jumat itu ada jadwal bahasa daerah gitu. Jadi sudah. Jadi hari Jumat itu mereka sudah mulai menggunakan bahasa daerah di sekolah. Ya, baik Kakak Seli dan juga para sahabat budaya. Memang tidak mudah ketika berbicara tentang pelestarian bahasa daerah, apalagi di era modern saat ini. Nah, butuh kerjasama dari semua pihak, baik masyarakat dan juga dari adat yang berada di 7 suku di Kepulauan Yapen dan juga pemerintah daerah. Baik, saya ke Bapak Ones Wayoyi
Ya, terkait dengan pelestarian bahasa daerah, sudah tentu ini merupakan PR besar ya, pekerjaan rumah besar yang tidak bisa atau tidak hanya dijawab oleh Dewan Adat sendiri. Nah, bagaimana Dewan Adat ini membangun kerjasama yang baik dengan 7 suku dan juga pemerintah daerah sehingga upaya pelestarian bahasa ibu ini ada titik terangnya? Ya, memang ini merupakan tanggung jawab dan beban moral dari Dewan Adat, karena bicara soal adat berarti bicara soal bahasa, soal tanah, soal marga dan lain sebagainya. Dengan demikian untuk pelestarian bahasa ibu ini, dari konferensi yang kami gelar, konferensi Dewan Adat Yapin, kami telah tetapkan untuk setiap suku sudah harus membuat gerakan ucap bahasa. Pertama sudah kami putus tetapkan tiap suku itu harus pertama harus ciptakan kamus bahasa. Kemudian ada semacam plakat-plakat begitu yang bernuansa tulisan bahasa itu, yaitu bahasa sehari-hari, selamat pagi, selamat siang, selamat makan dan seterusnya itu, sehingga bisa diucap dan diupayakan untuk bahasa itu sudah bisa diupayakan dalam setiap keluarga itu jadi bahasa komunikasi bagi keluarga itu, sehingga bahasa itu bisa diketahui dan dilestarikan kembali sampai bisa menuturnya. Selain itu juga ada upaya kerjasama dengan dinas, seperti tadi sudah dijelaskan oleh Kabid Budaya, bahwa setelah kamus dari tiap suku itu sudah diciptakan, maka itu kita akan juga diskusikan dengan kepala dinas sehingga itu diperbanyak dan dikirim ke sekolah-sekolah di mana sesuai dengan keberadaan dari suku-suku itu, sehingga sudah bisa dilaksanakan. Cuma kesulitan kami itu di sekolah-sekolah yang ada di tiap suku itu, kalau dulu itu masih anak asli, sekarang ini sudah bercampur baur, sehingga bila kamus atau silabus yang tadi disampaikan itu sudah disampaikan, apakah kemampuan dari guru yang ada di situ bisa mengajarkan kepada murid itu, sehingga ini nanti didiskusikan sama-sama, sehingga menurut kami Dewan Adat tidak saja dilimpahkan kepada guru, tetapi penutur itu bisa saja dari intelektual adat yang paham bahasa daerahnya itu, sehingga bisa memudahkan untuk menerjemahkan. Sebab ada bahasa-bahasa yang umum, tapi ada bahasa-bahasa tanah yang sangat susah untuk dipahami oleh anak-anak sekarang. Dan dalam pantauan kami, mengapa kurang adanya semangat atau rasa untuk belajar dan memiliki bahasa itu, karena segala yang kita manfaatkan di era kini itu semua sudah banyak hal-hal baru yang harus digunakan dengan bahasa. Misalnya mau ke bank, komunikasi dengan HP dan seterusnya, itu paling banyak hal-hal baru yang muncul, sehingga mereka banyak paling melirik itu untuk menguasai daripada bahasa adat sendiri. Iya, dan Bapak, harapan Bapak selaku Ketua Dewan Adat terkait dengan pelestarian bahasa ibu di Kabupaten Kepulauan Yapen ini bagaimana? Ya, harapan kami dari apa yang tadi disentil oleh Kabid Kebudayaan, itu sudah identik dengan apa yang kami rancangkan. Dengan demikian, bagian ini kita akan diskusikan dengan pemerintah, dengan dinas teknik, untuk
adanya gerakan cinta bahasa ibu untuk seluruh YAPEN ini, sehingga bagang itu bisa diinstruksikan sampai ke kepala distrik, kepala kampung, dan seluruh perangkat-perangkat yang punya kepentingan-kepentingan dan punya kemampuan untuk bisa menerjemahkan itu secara baik, sehingga gerakan itu bisa minimal bisa mengembalikan rasa memiliki itu, rasa cinta itu bagi setiap insan yang ada di tiap suku, agar jangan sampai dia dari suku itu tapi identitas suku tidak ada pada dia. Tidak kelihatan ya? Tidak kelihatan. Karena bahasa ibu ini hilang. Bahasa ibu ini hilang. Itu harapan kami. Iya, baik sahabat budaya, melestarikan bahasa ibu sebagai salah satu kearifan lokal di Kepulauan YAPEN harus dikerjakan bersama. Nah, sistem 3 tungku harus dihidupkan antara masyarakat dari 7 suku, kemudian Dewan Adat dan juga pemerintah. Sehingga pelestarian bahasa daerah atau bahasa ibu terus dihidupkan di tengah masyarakat adat dalam 7 suku. Ya, ini seperti apa Bapak melihat ini? Ya, jadi seperti tadi saya jelaskan, untuk kerjasama antara adat, pemerintah, gereja, itu sangat perlu sekali untuk melihat hal ini, karena dari pendekatan-pendekatan di bidang gereja, bagian ini sudah dilaksanakan dalam penulisan penterjemahan Alkitab dalam bahasa ibu, itu sudah jalan, yang sudah berhasil. Alkitab dalam bahasa Jawa Hunat, dalam bahasa Ambai, dalam bahasa Ansus, itu sudah terlaksana, dan diharapkan untuk ada ibadah-ibadah bisa menggunakan bahasa, sehingga jemaat yang ada dalam masyarakat adat juga bisa memahami dan mengetahui sejauh apa faedah dan makna daripada bahasa itu sendiri. Lalu kalau dilihat dari penggunaan bahasa ibu atau bahasa daerah hanya digunakan oleh orang tua. Nah, sebenarnya apa yang terjadi dengan generasi muda saat ini sehingga tidak begitu tertarik untuk menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pergaulan sehari-hari? Ya, kalau kita lihat perkembangan yang begitu pesat, laju, dengan berbagai temuan-temuan dan peralatan-peralatan yang semakin canggih, sesungguhnya sudah mengalihkan arah pandang dari generasi kini, lebih suka hal-hal yang modern daripada hal-hal yang berbau budaya. Dengan demikian hal ini kerjasama sangat penting sekali dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tapi juga pemerintah, sehingga dalam berbagai pertemuan sudah mulai bisa dilaksanakan itu internal dalam kampung, dalam suku itu, sehingga bisa mengembalikan. Dan ini sesungguhnya kita perlu untuk sosialisasikan kepada seluruh masyarakat adat, sehingga dia perlu melihat jati dirinya di mana dia berada, sehingga bagian-bagian budaya yang harus dia kembangkan dan dia miliki dan kembangkan itu harus ada pada dirinya, dan sekaligus bisa diturunkan kepada anak-anak dan generasi yang ada. Sehingga bahasa ibu ini tetap diterapkan terus ya? Diterapkan. Iya, melestarikan bahasa ibu sebagai salah satu kearifan lokal di Kepulauan YAPEN. Saya ke Bapak Bob Matui. Harapan Bapak sendiri selaku Kepala Bidang Kebudayaan terkait dengan pelestarian bahasa ibu di Kepulauan YAPEN. Baik, terima kasih. Saya pertama mengharapkan pendidikan non formal dalam keluarga itu harus jalan. Bapak dan ibu harus sering-sering, tidak selalu, tapi sering-sering memberi petunjuk, memberi perintah itu dengan sedikit menyelipkan bahasa, ya, kosakata atau beberapa kata dalam perintah itu. Misalnya
bahwa Bapak punya sepatu yang warna merah atau Bapak punya baju yang warna merah. Ansung waini. Ansung itu apa? Ansung baju. Barika merah. 1-2 kali pasti anak akan ingat, oh ansung baju barika itu yang merah. Besok ku ansung waini, ansung barika waini. Yang ini kah pasti dia tunjuk benar karena dia sudah tahu ini baju warnanya merah. Sudah tahu tapi mengucapkannya yang belum bisa. Yang penting dia dengar dalam usia segitu, yang penting dia dengar. Suatu saat ketika matang dia bisa ngomong. Ini pengalaman saya pribadi karena saya bisa ngomong sedikit tadi karena saya dengar. Orang tua saya sering komunikasi. Mama saya orang Marau tapi tinggal lama sebagai perawat di Menawi sampai kawin dengan laki-laki Menawi. Bisa berbahasa Menawi. Akhirnya komunikasi dalam keluarga lancar sehingga saya dengar sampai sekarang waktunya tiba pas saya bisa ngomong. Walaupun tadi saya bilang patah-patah sedikit saya sambung dengan bahasa Indonesia, tapi prinsip saya ingin memberi contoh bahwa biar patah-patah jalan supaya mudah-mudahan ada manfaatnya untuk generasi berikut. Yang kedua ya kita ini ya saling mendukung sehingga proses ini tidak sia-sia, proses pelestarian bahasa ibu ini tidak sia-sia. Yang kedua untuk para guru di sekolah itu silabus kami sudah 2 kali buat pelatihan antara silabus dan bahan ajar. Coba dalam pembelajaran itu diselipkan. Ya, misalnya ya sekalipun pelajaran matematika misalnya. Tidak apa-apa, iseng-iseng saja sekali-sekali coba. Oke, sekarang kamu pulang. Ini hari ini kita belajar mengenal bilangan 1 sampai 10. Coba kamu pulang, ini PR untuk kerjakan di rumah. Kamu pulang bikin dalam bahasa, kamu dari mana? Saya dari Ansus. Coba pulang tanya bapak mama 1 sampai 10 dalam bahasa Ansus. Bisa tidak? Bisa tidak. Tulis, besok bawa Pak Guru lihat, Ibu Guru lihat. Atau misalnya pelajaran agama, barangkali ada materi yang terkait dengan doa. Anak-anak bisa dikasih, kamu dari mana? Saya dari Yobi. Coba tulis bahasa doa Bapak kami dalam bahasa Yobi. Bawa datang, oh ya, kamu hafal. Minggu depan pelajaran agama kamu berdoa dalam bahasa Yobi. Pasti akan jalan. Kecil-kecil tapi itu kalau kita biasakan pasti bisa jalan. Kemudian ya terkait dengan pemerintah, barangkali ada semacam undang-undang regulasi yang bisa memacu kita untuk peraturan untuk pelestarian bahasa. Misalnya di setiap instansi pemerintah, BUMN, BUMD, setiap gapura masuk itu ditulisi selamat datang, tapi juga diikuti dengan bahasa misalnya seperti itu. Kemudian dari Dewan Adat Suku itu saya kemarin monitoring ke beberapa kampung itu saya ingatkan coba dibuat ini di bahasa yang digunakan di daerah ini karena mengingat ada wilayah adat yang daerahnya berada di tempat lain, di wilayah adat lain. Nah, sehingga itu harus ada juga dia berada di wilayah adat tertentu tapi bahasanya dipengaruhi oleh wilayah adat lain. Saya contohkan misalnya daerah Dawai. Dawai itu pesisir pantai itu dipengaruhi oleh bahasa Ampari yang tadi Bapak Suku bilang bahasa Ambai. Tapi di bagian darat itu mereka menggunakan bahasa Berbai. Nah seperti ini yang saya kemarin bilang tolong didata baik-baik, termasuk keret-keret, marga, sehingga sebab kita di Yapen ini Ayomi saja berbagai macam versi. Ada Ayomi Ansus, Ayomi Kurudu, Ayomi Goncuna, Ayomi Randawaya. Itu jadi harus didata baik supaya bisa kita paling tidak dari pendataan seperti itu kan untuk suku itu misalnya kita bisa lihat oh ternyata di kampung ini
keret atau marga ini tinggal sekian mata rumah. Iya kan, tinggal sekian. Ini berarti ya kalau mau bilang punah, mau punah ini tinggal berapa orang ini saja. Kalau sakit, kena bencana, lenyaplah sudah marga itu. Demikian. Baik, sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net, bahasa ibu adalah identitas diri yang harus dilestarikan untuk generasi emas di Kepulauan Yapen. Akhirnya saya Anggra Raniwapai dan saya Seliwayor. Jangan lupa tonton apa yang Anda dengar di RRI Net. Selamat malam dan sampai jumpa. Babu itasa sanyana kasoto kasawa munebo woroibo buenoyo Airumando, biye